Segera setelah itu penjualan Barbie melonjak pesat, jadi kayak dar. Orang yang tadinya meragukan Barbie itu jadi kayak, waduh, bombastis. Hai guys, welcome to my channel. Aku Immanuel. Dan ini adalah beberapa video baru di channel ini. Karena sebelumnya aku udah filming beberapa video, cuma belum tahu nih kira-kira video mana ya yang akan di-up duluan. Dan buat kalian yang mungkin gak sengaja klik video ini atau mampir untuk nonton video di channel ini, boleh dong kalian tinggalin jejak dengan cara klik like dan juga di-subscribe. Sekalian kalian nyalain Sekalian kalian nyalain lonceng notifikasinya. By request apapun itu, kasus kriminal, teori konspirasi, sejarah, atau biografi, silahkan penuhi kolom komentar. Di video kali ini aku akan membahas sejarah salah satu mainan yang masih populer dan digemari hingga saat ini, baik oleh anak-anak maupun oleh para kolektor. Kira-kira usia mainan ini udah sekitar 65 tahun. Kalian tahu Barbie? Boneka yang akan aku bahas di video kali ini. Jadi, gimana sih asal-usul si Barbie ini? Terus kapan sih si Barbie ini lahir? Dan apa yang melatar belakangi terciptanya Barbie? So, simak terus video ini sampai habis. Barbie, beautiful Barbie, I'll make believe that I am you. Tokoh di balik terciptanya boneka Barbie adalah Ruth Handler. Lahir pada tanggal 4 November 1916 di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Ruth ini memiliki nama lengkap Ruth Mariana Moskowitz. Ayahnya bernama Jacob Moskowitz, sementara ibunya bernama Nina Rubinstein. Ia kemudian menikah dengan pacar masa SMA-nya yang bernama Isadore Elliot Handler. Mereka menikah pada tahun 1938, kemudian pasangan ini pindah ke Los Angeles, Amerika Serikat. Ruth sempat bekerja di Paramount, sedangkan Elliot menekuni hobinya dalam pembuatan furniture. Mereka dikaruniai dua orang anak bernama Barbara dan Kenneth. Aku akan bahas dulu perusahaan yang nantinya akan menjadi pembuat Barbie. Nah, Ruth Handler ini bersama suaminya dan satu orang rekan suaminya yang bernama Harold Madsen mendirikan perusahaan Metal Inc. pada tahun 1945, which is Indonesia Merdeka, mereka bikin pabrik. Oke. Dengan hanya sebuah bangunan berbentuk garasi di El Segundo, Los Angeles, California. So, nama perusahaan metal sendiri adalah gabungan antara Madsen dan Elliot. Produk pertama mereka sebetulnya bukan mainan dulu nih. Jadi mereka awalnya bikin bingkai-bingkai foto yang kemudian berkembang menjadi furniture rumah boneka, jadi kayak miniatur gitu. Tadi kan Elliot hobinya mendesain dan membuat furniture kan. Nah, sebagian besar bahan baku, bingkai foto dan furniture rumah boneka yang mereka produksi itu berasal dari sisa-sisa bahan baku dari furniture asli yang dibuat oleh Elliot. Jadi kayak limbah yang masih bisa dipakai lah. Intinya memanfaatkan apa yang ada gitulah. Sayang juga kan kalau dibuang. Namun keberadaan Madsen sebagai pemilik tidak bertahan lama. Aku nggak nemuin infonya sih ya, kenapa dia keluar dari metal. Nah, kemudian ia menjual kepemilikannya atas metal sehingga keluarga Handler yang menjadi pemegang kendali penuh atas metal. Setelah itu, metal mengubah produk-produk karya perusahaannya menjadi produk mainan. Nah, produk pertama metal adalah Uke Doodle. Bacanya gimana sih? Uke atau Uke sih? Dodol apa doodle sih? Kalian pasti pernah lihat kan mainan gitar-gitaran plastik yang kecil gitu. Nah, itu sebenarnya terinspirasi dari mainan Uke Doodle ini loh. Jadi beberapa produk mainan yang sempat populer waktu itu adalah Uke Doodle, Magic Egg Ball, boneka Katy Katy, Matchbox, Big Jam, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1955, Mattel menjadi sponsor pertama untuk serial TV Mickey Mouse Club. Pernah nggak kalian lihat iklan TV Hot Wheels? Terus ya Barbie pasti udah pernah lah ya. Uno. Terus iklan apalagi tuh? Monster High. Terus Thomas and Friend. Nah, produk-produk itu adalah buatan perusahaan Mattel. Dan yang pertama kali ngiklanin mainan di tayangan TV-nya ya Mattel. Kemudian yang lain kayak ngikut-ngikut gitu.
Nah, kita masuk ke bagaimana Barbie pertama kali lahir. Cus. Barbie, you're beautiful. You're just my style. Kelahiran Barbie sendiri berawal ketika Ruth Handler mengobservasi anaknya yang bernama Barbara yang sedang bermain bersama teman-temannya. Jadi kayak mereka tuh kelihatan asik gitu, kayak sedang mendandani boneka kertas dengan baju-baju dan mengarang percakapan layaknya wanita dewasa. Awalnya Ruth nih bingung, kok anaknya lebih memilih bermain peran dengan boneka kertas ketimbang dengan boneka bayi yang jelas-jelas bentuk dan wujudnya itu nyata lah ya, 3 dimensi, sebagaimana ya baby pada umumnya. Kemudian dia berpikir, oh anak seusia Barbara nih nggak suka ternyata main boneka bayi. Ingat kan, kalau main sama boneka kertas, mereka ya berperan sebagai ya wanita remaja, wanita dewasa, dan bisa menjadi apapun yang mereka inginkan, gitu kan. Sedangkan kalau main sama boneka bayi, ya mereka jadi ibu-ibu. Ya gimana sih ibu ngurus bayi? Ya kayak gitu, masuk akal. Ditambah lagi pada masa itu kebanyakan boneka untuk anak perempuan itu ya berwujud bayi, gitu kan. Jadi walaupun sebenarnya banyak boneka dengan bentuk wanita dewasa udah ada di zaman itu, tapi ukurannya tuh kayak kurang pas gitu. Dan ditambah lagi dengan raut wajah boneka itu tuh yang kebanyakan serem-serem katanya. Nah, melihat hal tersebut, Handler menyadari bahwa ada bagian penting di dalam masyarakat yang memandang mainan yang memungkinkan anak-anak kecil ini dapat berimajinasi dengan masa depan mereka melalui boneka dengan bentuk wanita dewasa. Kemudian Ruth Handler memiliki ide untuk menciptakan sebuah boneka wanita dewasa berbentuk 3 dimensi, sehingga memungkinkan bagi anak-anak perempuan untuk bermain dengan boneka yang terlihat lebih nyata. Nah, Handler ini kemudian membawa ide ini ke suaminya Elliot dan eksekutif iklan Mattel Corporation. Namun saat itu tanggapan mereka tidak sesuai dengan harapan Ruth ternyata. Jadi kayak mereka tuh berpendapat bahwa, alah, prospek jangka panjang boneka 3 dimensi yang berbentuk layaknya wanita dewasa nih nggak terlalu baik lah, nggak terlalu bagus gitu. Dan untuk memproduksinya sendiri kayak butuh biaya yang sangat besar coy gitu. Jadi, tapi Ruth nih memiliki pandangan lain karena itu tadi. Anak perempuan seusia Barbara lebih senang berimajinasi dengan masa depan mereka kan, ketimbang mereka itu bermain dengan boneka bayi jadi ibu-ibu kayak gitu. Ya mereka nggak suka gitu. Justru dari sanalah udah jelas pasarnya Barbie ini mau dibawa kemana kan. Kemudian pada tahun 1956 dalam kunjungan keluarga ke Swiss, sebuah boneka asal Jerman bernama Bird Lily menarik perhatian Handler dan putrinya Barbara yang saat itu berusia 15 tahun. Ruth amat sangat tertarik nih dengan boneka Bird Lily. Pas dia lihat pertama kali boneka Bird Lily dipajang tuh, wah bagus nih boneka Bird Lily. Nah, sekarang kita bahas dulu nih sedikit tentang Bird Lily ya. Apa sih boneka Bird Lily itu? Sebenarnya boneka Bird Lily sendiri kayak merupakan sebuah boneka genit yang tidak diperuntukkan untuk pasar anak-anak terutama di negara Spanyol. Karena karakternya sendiri diciptakan dari komik strip Jerman yang dibuat oleh Reinhard Butin untuk sebuah koran atau surat kabar Jerman pada tanggal 24 Juni 1952. Dan itu adalah edisi perdana untuk Bird Lily di surat kabar tersebut. Pada awalnya nih, si Reinhard ini menciptakan tokoh karakter seorang bayi nakal yang susah diatur. Tapi ternyata editornya nggak suka. Terus kemudian dia gambar lagi tuh, dia ubah lagi lah itu gambarnya. Tapi mukanya masih muka bayi ya. Jadi dia cuman tambahin ekor kuncir kuda sama kayak dikasih body aduhai gitu lah. Nah, editor ini ternyata suka. Sampai akhirnya komik strip ini muncul dan sukses di pasaran, cuy, meledak gitu loh. Kayak badai gitu loh. Tapi karakter Bird Lily ini memang dibuat agak nggak senonoh sih sama penulisnya. Jadi filter omongannya nggak disaring gitu loh. Berbanding terbalik sama karakter Barbie yang ya kita tahu lah kalau Barbie itu sampai sekarang ya role model banget kan. Nah,
Bird Lily ini menggambarkan karakter wanita mandiri yang blak-blakan, mulutnya agak lancang. Pokoknya stereotip Bird Lily ini nggak banget deh. Tapi anehnya justru semua orang suka dengan karakter Bird Lily. Saking filter omongannya udah dol. Ada salah satu dialog, ini lucu sih. Ada salah satu dialog di komik yang menceritakan pada saat Bird Lily ini gak tahu mungkin dia lagi ditilang atau kayak gimana, ditegur nih sama polisinya. Polisinya bilang, pakaian renang tupis itu dilarang. Kalian tahu kan pakaian renang tupis yang atas bawah terpisah yang gak cuma satu gitu. Nah, emang dasar si Bird Lily ini emang rada-rada ya. Terus dia jawab, kayak gini dia bilang, oh, dan menurut Anda, bagian mana yang harus saya lepas? Kan sedeng. Berkat kesuksesan komik strip Bird Lily ini, Surat Kabar itu memutuskan untuk memasarkan boneka Bird Lily dan mereka menghubungi Max Weisbord dari perusahaan mainan O&M Hauser di Neustadt bei Coburg. Coburg apa Coburg sih? Yang menggambarkan wanita dewasa mandiri dengan sensualitas yang blak-blakan. Pada masa itu biasanya boneka Bird Lily ini dipajang di bar atau di toko-toko tembakau, di agen koran, yang biasanya mereka juga kayak jual bunga, coklat, pokoknya barang-barang hadiah kecil lainnya lah. Karena image boneka Bird Lily ini erotis, boneka ini sering dijadikan hadiah untuk para kaum colekil. Jadi pada sekitar tahun 1960-an ada iklan yang mendorong para pria muda untuk memberikan boneka Bird Lily ini ke pacarnya. Jadi cuma buat ke flirting, menggoda gitu. Jadi bukan romantis ngasih bunga atau coklat ya, tapi boneka Bird Lily cuy yang mereka kasih. Bahkan beberapa perusahaan mainan terutama di Hong Kong juga memproduksi boneka yang menyerupai Bird Lily dari cetakan aslinya yang dibeli langsung dari perusahaan yang memproduksi Bird Lily, termasuk perusahaan mainan di Spanyol. Namun warga Spanyol yang konservatif pada waktu itu melarang anak-anak mereka untuk memiliki atau membeli boneka Bird Lily gitu. Jadi dengan alasan image Bird Lily ini yang nggak senonoh gitu dan nggak baik lah buat anak-anak. Tapi di beberapa negara Eropa termasuk Italia, Skandinavia, boneka ini hanya dikenal sebagai justru boneka untuk anak-anak. Bahkan di Amerika Serikat saja boneka ini hanya dikenal sebagai Lily. Jadi bukan Bird Lily, tapi Lily doang. Sama seperti Barbie juga, ternyata dulunya perusahaan yang memproduksi Bird Lily ini juga mengeluarkan berbagai macam seri pakaian dan aksesoris yang dirancang oleh I. Mart Hakmar. Nah, I. Mart Hakmar ini adalah mertuanya pemilik perusahaan tempat mainan Bird Lily ini diproduksi. Hal itu semata-mata meningkatkan popularitas Bird Lily di kalangan anak-anak. Jadi supaya ya udah biar ini jadi mainan anak-anak gitu. Nah, film tentang Bird Lily juga diproduksi di Jerman pada tahun 1938 berjudul Ein Mädchen aus der Grabstadt de apalah itu. Artinya, Lily seorang gadis dari kota besar. Film ini bergenre komedi misteri dan dibintangi oleh aktris asal Denmark, Anne Smirner. Nah, kita kembali lagi nih ke Ruth. Setelah melihat boneka Bird Lily kan, kayak Ruth kemudian melihat konsep boneka 3 dimensinya terlihat sangat jelas setelah ia melihat Bird Lily. Kemudian Handler membeli 3 buah boneka, satu dia berikan ke Barbara dan 2 boneka lainnya dibawa ke perusahaan Mattel. Saat itu ia terus nih berusaha mati-matian membujuk direksi Mattel sama Elliot nih suaminya sampai ayo dong kita bikin boneka nih. Sampai akhirnya mereka setuju entah gimana caranya. Kemudian boneka 3 dimensi Ruth mulai dirancang dengan bantuan Jack Ryan dan seorang perancang busana bernama Charlotte Johnson. Bahkan Ruth sampai mengirim beberapa desainer metal ke Jepang. Karena pada awal produksi boneka ini, boneka Barbie pertama di dunia itu dibuat di negara Jepang. Ini sejarah ya guys. Di mana Barbie dibuat pertama kali di Jepang jawabannya, oke? Kenapa kok Jepang? Kenapa nggak dibuat aja di negara sendiri gitu biar deket? Karena pada tahun 1957, Mattel telah membuat kesepakatan dengan perusahaan distribusi grosir di Jepang, yaitu perusahaan Kokusai Boeki Kaisha untuk mengimpor Barbie buatan Jepang
ke Amerika Serikat. Ditambah nilai yen pada saat itu melemah terhadap dolar Amerika. Jadi waktu itu 1 dolar Amerika sama dengan 138 yen. Sehingga Mattel bisa membayar upah untuk para pekerja di Jepang dengan harga yang lebih murah lah intinya dibandingkan kalau mereka memproduksi langsung di Amerika Serikat. Dan kelebihan biaya produksi dapat dialokasikan untuk membeli kain berkualitas tinggi. Kainnya juga dibelinya di Jepang loh. Nah, produksi Barbie di Jepang ini melibatkan seorang penjahit dan desainer bernama Miyatsuka Fumiko. Sebenarnya Miyatsuka ini adalah seorang perancang pakaian manusia dan awalnya dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya ternyata akan dilibatkan di dalam proyek Barbie. Dia bekerja berdua bersama Charlotte Johnson untuk menyelesaikan beberapa desain pakaian, yaitu mereka harus menyelesaikan 22 gaun dan 1 pakaian renang hitam putih. Ruth menghabiskan waktu selama 3 tahun untuk merancang boneka 3 dimensinya. Awalnya boneka tersebut merupakan adaptasi dari boneka Bird Lily. Hanya saja, boneka ciptaannya Ruth ini memiliki wajah yang lebih lugu dibandingkan dengan boneka Bird Lily. Kemudian Ruth Handler menamai bonekanya Barbie. Nah, nama Barbie sendiri diambil dari nama panggilan putrinya. Nama putrinya itu Barbara Millicent Robert. Jadi nama panggilannya Barbie. Boneka Barbie muncul pertama kali dalam acara American Toy Fair di New York pada tanggal 9 Maret 1959. Saat pertama kali diluncurkan, Barbie mengenakan pakaian renang bergaris zebra yang dijahit tangan oleh pekerja rumahan di Jepang dan berambut kuncir kuda yang tersedia dalam 2 warna rambut yaitu pirang dan coklat. Blonde dan coklat lah ya. Barbie pertama yang dibuat oleh Mattel itu bahannya vinil. Jadi bukan plastik keras kayak sekarang. Tapi ada juga sih kalau yang kolektor, kalau nggak salah dia bahannya keras juga sih. Kalau sekarang ada sih, yang lebih mahal itu. Pada pertama kali peluncurannya di acara American International Toy Fair di New York, kebanyakan dari para pembuat mainan yang baru pertama kali melihat boneka wanita dewasa dengan ukuran yang sangat kecil. Kayak mereka tuh langsung kayak skeptis gitu, kayak ragu juga, kayak ini sukses ya boneka kayak gini gitu. Karena mereka masih menganggap bahwa boneka berbentuk bayi adalah pangsa terbaik bagi anak-anak di tahun-tahun itu dibandingkan Barbie buatannya Ruth. Sampai akhirnya Ruth memperkenalkan Barbie ke seluruh anak di Amerika Serikat melalui tayangan iklan di televisi. Segera setelah itu penjualan Barbie melonjak pesat kayak dar. Bombastis badai. Boneka edisi pertama dijual seharga 3 dolar. Dalam tahun pertama masa produksi, Barbie terjual sampai 350.000 boneka. Orang yang tadinya meragukan Barbie itu jadi kayak, waduh. Nah, bisnis berlanjut. Kesuksesan Barbie diiringi dengan berbagai kontroversi dong. Pada tahun 1961, Louis Mark and Company melayangkan somasi ke Mattel. Mereka yang telah memiliki hak cipta Lily mengklaim ini Mattel nih kayaknya melanggar hak cipta kita deh untuk model pinggang Barbie Lily gitu, dan kayak mengklaim kalau ini Barbie nih kayaknya menjiplak deh, soalnya bentuk pinggulnya deh sama persis kayak Lily punya kita gitu. Dan kasus itu akhirnya berhasil diselesaikan di luar pengadilan pada 1963. Setahun berlalu, Mattel membeli hak cipta dan hak paten Granger and Hauser untuk boneka Bird Lily seharga $21.600 USD. Sehingga Mattel mengakuisisi hak cipta boneka Bird Lily sepenuhnya dan kemudian produksi Bird Lily ya dihentikan dong pastinya, kan udah jadi milik Mattel. Dan Bird Lily ini dihentikan pada tahun 1964. Jadi bisa dikatakan kalau Barbie ini merupakan mainan yang paling sukses dalam sejarah industri mainan. Barbie juga merupakan salah satu mainan yang berfokus pada pemasaran lewat televisi. Gitu. Sejak debut Barbie pada tahun 1959, waralaba tersebut tidak hanya memproduksi berbagai boneka dengan pakaian dan aksesoris aja ternyata. Jadi mereka juga kayak fokus di berbagai macam barang bermerek lah. Kayak buku, terus buku komik, terus video game. Kalian bisa lah lihat ada kok di Play Store
video game Barbie gitu, game Barbie. Mattel kemudian merilis 2 special TV animasi pada tahun 1987 judulnya Barbie and the Rockers Out of This World dan sequelnya. Debut film Barbie dengan durasi yang lebih panjang dimulai pada tahun 2001, tepatnya tanggal 2 Oktober 2001. Nih, kalian yang suka atau yang penggemar Barbie pasti tahu nih film ini. Barbie in the Nutcracker yang disutradarai oleh Owen Hurley, yang diproduksi oleh Mattel Entertainment bekerja sama dengan Mainframe Entertainment, yang kemudian dirilis dalam bentuk DVD pada tanggal 23 Oktober 2001. Nah, film ini disiarkan di CBS pada tanggal 22 November 2001. Kemudian versi 1 jam spesialnya ditayangkan pada tanggal 21 Maret 2004 di Nickelodeon. Dan tentunya dengan sinematografi yang lebih cantik, animasi yang lebih halus, karena pada saat itu Mattel ingin setiap gerakan dari karakter di film Barbie terlihat halus dan benar-benar bergerak seperti layaknya manusia. Jadi manusiawi banget lah pergerakannya ya. Bahkan untuk rambutnya aja cuy, itu dipakein animator terpisah. Jadi kayak dia khusus hanya untuk menghidupkan gerakan rambutnya doang. Intinya mereka nggak mau seluruh gerakan badan dan bahasa tubuhnya si Barbie dan karakter lainnya ini kayak bergerak kayak gimana sih, kaku-kaku kayak robot atau kayak boneka gitulah ya. Seperti penampilan singkat Barbie di Toy Story 2. Kalau kalian lihat, mereka ini niat banget bikin film Barbie cuy. Dari mulai sutradara, rumah produksi, terus mereka menggandeng Arnie Roth sebagai komposer, dan penampilan London Symphony Orchestra. Bahkan untuk membuat Barbie bisa menari balet gitu, sampai melibatkan koreografer balet Peter Martins. Bayangkan aja betapa hedonnya pembuatan satu film Barbie ini. Bombastis. Faktanya, menurut riset, 1 miliar boneka Barbie sudah terjual di 150 negara. Dan Mattel mengklaim sekitar 3 boneka Barbie terjual setiap detiknya. Bayangin, setiap detik, 1 detik, 1 detik, 3 kali 1 hari berapa? Dan bahkan Barbie masih sangat populer dan digemari oleh anak-anak perempuan, bahkan kolektor-kolektor boneka hingga saat ini. Nah, itu tadi video sejarah tentang Barbie yang sekarang jadi mainan dan benda koleksi bagi anak-anak dan juga para kolektor di seluruh dunia. Ternyata dulunya adalah boneka nakal ya kan? Boneka kaum ala itulah ya. Buat kalian yang mau nambahin informasi dan sejarah yang mungkin belum aku sebutkan di video ini, boleh kalian komen di bawah. Dan buat yang nggak sengaja klik video ini, terus jangan lupa mampir, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya by request. Apapun itu, sejarah, biografi, kasus kriminal, silahkan kalian tulis di kolom komentar. See you on the next video. Dadah!